Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu sayang kelas 1. Apa kabar? Mudah-mudahan anak ibu di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan mama papanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan para guru juga mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita kembali berdoa kepada Allah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak ibu kelas 1 yang ibu sayangi, udah mandi, udah seger, udah sehat, udah tidak ada yang sakit pagi ini kan? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ibu ingatkan terlebih dahulu, anak ibu, sekarang corona sesuai dengan berita yang kita dengar semakin hari semakin banyak. Supaya kita tidak tertular, supaya anak ibu tetap sehat, jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan, jauhi keramaian, dan tetap pakai masker. Jadi anak ibu jika keluar rumah, tolong gunakan maskernya dengan baik. Karena apa? Lebih baik anak ibu mencegah daripada mengobati. Kalau anak ibu sudah sakit, nanti yang repot orang tua. Kalau orang tuanya sakit, kasihan anak ibu belajarnya sama siapa. Jadi, marilah kita sama-sama menjaga kebersihan. Anak ibu kelas 1, hari ini pelajaran kita adalah pelajaran 2 pertemuan 4. Jadi pelajaran 2 ini sudah pertemuan yang keempat. Tentang apa pelajaran 2-nya? Kemarin anak ibu kan sudah menghafal Quran surah Al-Fatihah. Dan sebagian teman-teman sudah mengirimkan ke WA pribadi ibu. Dan ibu secara pribadi pun sudah sering mengingatkan para orang tua, mengingatkan anak ibu di rumah. Bagi yang belum mengirim videonya, tolong segera dikirim. Tetapi ada yang menanggapi, ada yang tidak, ada yang mengirimkan, ada yang tidak. Bagi yang sudah mengirimkan, ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatian orang tua. Bagi yang tidak mengirimkan, tolong nanti jangan dipermasalahkan kenapa nilai anak saya tidak ada bu, kenapa nilai anak saya tidak ada bu. Jangan seperti itu, jangan kenapa-kenapa. Karena apa? Karena saya sudah sebagai seorang gurunya, sudah sering mengingatkan di WA group. Tentu saya secara pribadi tidak tahu apakah Bapak Ibu dibaca WA-nya di rumah atau bagaimana. Jika ada yang membaca, jika ada yang menanggapi, alhamdulillah. Yang sudah mengirimkan ibu ucapkan terima kasih banyak. Yang tidak juga mengirimkan dari kemarin, mulai dari video baca basmalah, video membaca surah Al-Fatihah, video menghafal surah Al-Fatihah, itu 3 macam itu beda-beda videonya. Dan itu sudah 3 tugasnya. Belum lagi tugas yang sebelum itu, menulis bismillah dan juga yang lainnya, yang hari pertama dan hari kedua. Jadi tolong mama-mama kita saling kerjasama karena pelajaran sekarang semuanya lewat online. Jadi jika ada mama-mama yang tidak mengirimkan tugas anaknya, tolonglah saling ingat mengingatkan. Jangan terlalu sering saya nyinyir di WA group tetapi tidak juga dikirim-kirimkan. Tapi saya sebagai guru sampai berapa hari pun masih saya tunggu dan masih saya ponten jika dikirimkan video. Tetapi jika tidak dikirim, apa yang mau diponten? Oke mama-mama sayang, baiklah. Hari ini pelajaran kita pelajaran 2 pertemuan 4, yaitu pesan Quran surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihahnya berapa ayat kemarin nak? Ada 7 ayat. Surah Al-Fatihahnya ada 7 ayat. Al-Fatihahnya diturunkan di kota Mekah. Masih ingat tepuk surah Al-Fatihah? Tepuk surah Al-Fatihah. Nama surah Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya
ada 7 diturunkan di Mekah. Anak ibu kelas 1, surah Al-Fatihah itu jumlah ayatnya ada 7. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surah Al-Fatihah di dalam Al-Quran nomor 1. Jadi dalam Al-Quran letaknya nomor 1 dalam Al-Quran. Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Tolong itu anak ibu ingat dalam kepala, karena hari Jumat yang akan datang kita PH itu nanti yang akan ditanya. Jangan mamanya yang menjawab. Kalau mamanya yang menjawab berarti mamanya yang belajar di kelas 1. Makanya anak ibu menghafal di rumah sambil bertepuk tangan, supaya pelajarannya dapat, tepuk tangannya dapat, bermainnya juga dapat. Baiklah, pesan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang jumlahnya tadi 7 ayat, di dalamnya menjelaskan pesan-pesan yang banyak. Apa itu pesan-pesan yang banyaknya, Bu? Yang pertama, surah Al-Fatihah menjelaskan tentang kasih sayang Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi surah Al-Fatihah pesan pokoknya yang pertama tentang kasih sayang Allah. Apa contoh kasih sayang Allah? Seperti yang kita rasakan. Diberinya kita nikmat hidup, diberinya kita nikmat sehat, sehingga kita pergi, bisa berjalan, bisa kemana-mana karena kita sehat. Coba kalau kita sakit, tidak bisa pergi kemana-mana. Diberinya kita nikmat hidup, kita masih bisa menikmati kehidupan ini. Diberinya kita rezeki, masih bisa kita nikmati, bisa makan. Diberinya kita kesehatan untuk bisa tidur, diberinya kesehatan untuk bisa berpergian. Semuanya itu adalah kasih sayang dari Allah. Yang kedua, dijelaskan dalam surah Al-Fatihah bahwasanya tempat meminta dan meminta pertolongan hanyalah kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang kita sembah dan tempat kita minta pertolongan. Jadi surah Al-Fatihah menjelaskan tentang bahwa Allah lah ya Tuhan yang kita sembah dan Allah lah tempat kita minta pertolongan. Dan juga dijelaskan dalam surah Al-Fatihah, kita hendaklah menjauhi perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang sesat. Hendaklah kita melakukan perbuatan yang baik supaya nanti di hari kiamat kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dan dijauhkan oleh Allah dari azabnya. Baiklah anak ibu, pelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Apa itu pesan surah Al-Fatihah? Ibu ulang. Yang pertama tentang kasih sayang Allah. Yang kedua bahwa Allah hanyalah Tuhan yang kita sembah. Yang ketiga Allah tempat kita meminta pertolongan. Yang keempat jauhilah perbuatan yang sesat. Jadi anak ibu, mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan dapat anak ibu pahami dengan baik. Dan mudah-mudahan anak ibu di rumah menjadi anak yang soleh dan solehah. Jangan lupa dihafal surah Al-Fatihahnya. Dan juga jangan lupa dihafal tepuk surah Al-Fatihahnya. Dan juga jangan lupa dihafal apa arti Al-Fatihah. Berapa ayat jumlah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah urutan keberapa. Surah Al-Fatihah diturunkan di mana. Al-Fatihah jumlahnya yang 7 ayat itu simpan dalam kepala. Dibaca setiap hari, dibaca ketika sholat, dan dibaca ketika hendak tidur. Baiklah anak ibu, demikianlah pelajaran kita hari ini. Apa tugasnya hari ini, Bu? Nanti ibu kirimkan di WA grup. Jangan lupa habis tugasnya dibikin langsung dikirim. Jika ada mamanya yang belum mengirimkan, tolong ingatkan mamanya. Maklumlah mama kita juga sudah mulai menua, udah tua dengan anak daripada anak ibu, udah pasti tua mamanya. Mungkin mamanya sibuk, mungkin mamanya lupa, mungkin mamanya banyak pikiran. Tolong ingatkan mama, tugas hari ini tolong dikirimkan kepada ibu agama. Nanti nilai saya tidak ada sama ibu agama, tolong ingatkan. Jadi anak ibu sering-sering ingatkan mamanya supaya mamanya tidak lupa. Baiklah anak ibu, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak kepada orang tua di rumah yang telah membantu anaknya. Mari kita doakan bersama-sama semoga corona ini cepat berlalu dan kita kembali sekolah. Karena apa? Karena ibu juga belum kenal dengan anak ibu kelas 1, belum bisa belajarnya tatap muka langsung dan belum hafal nama-namanya, belum hafal wajah-wajahnya. Maklumlah karena kita belajarnya lewat daring. Baiklah anak ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada salah kata ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.